Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar harta bersama, yang biasanya di masyarakat kita disebut sebagai harta gonogini. Harta bersama dalam hukum Islam sebenarnya tidak dibahas secara khusus tentang adanya harta gonogini ini atau ghair mufakkar. Hukum Islam sendiri memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan kata lain disebut bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi, atau syirkah muwafadah dan abdan. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Adapun harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam pasal 1 huruf F dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 huruf F dan 91 kompilasi hukum Islam, Junto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapapun di antara suami dan istri. Jadi harta gonogini ini tanpa melihat atas nama siapapun selama diperoleh dalam masa perkawinan dan terdaftar selama masa perkawinan, maka disebut sebagai harta gonogini atau harta bersama. Dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami ataupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi, harta bersama tidak bisa dialihkan selama belum ada persetujuan dari kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Adapun jenis harta bersama terdapat dalam pasal 91 kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak, harta berwujud dan tidak berwujud, serta hak dan kewajiban. Ditambahkan juga dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan 2015 di Makassar, dinyatakan bahwa royalti yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama juga meliputi harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan, harta yang diperoleh dari hasil harta bersama, harta dari pengembangan harta bawaan, semua penghasilan suami istri dalam masa perkawinan, serta hutang piutang yang timbul selama masa perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Dalam hal ini, bila ada surat pemisahan harta antara suami dan istri. Selanjutnya, harta bawaan. Harta bawaan ini tidak termasuk ke dalam harta bersama. Jadi jika ada harta bawaan diajukan di pengadilan kemudian terbukti itu merupakan harta bawaan, maka tidak bisa dinyatakan sebagai harta bersama suami dan istri, kecuali hasil pengembangan dari harta bawaan tersebut. Harta bawaan ini terdapat dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto pasal 86 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, harta bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka dilaksanakan. Yang kedua, harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Adapun tanggung jawab suami istri terkait harta bersama. Dalam pasal 91 ayat 4 kompilasi hukum Islam, harta bersama dapat menjadi jaminan atas persetujuan bersama. Kemudian, pasal 92 kompilasi hukum Islam, tidak boleh bertindak hukum atas harta bersama kecuali atas persetujuan bersama.
Selanjutnya, pasal 93 kompilasi hukum Islam, hutang pribadi dibebankan kepada harta pribadi, sementara hutang bersama dibebankan kepada harta bersama. Selanjutnya terkait perjanjian perkawinan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Selanjutnya, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dari kedua belah pihak bila ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan tidak boleh merugikan pihak ketiga bila ada pihak ketiga di dalam isi perjanjian tersebut. Sementara terkait harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam pasal 94 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa bentuk harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan tersendiri. Aturan ini sejalan dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas dalam perkawinan poligami adalah terbentuknya beberapa harta bersama sebanyak istri yang dikawini oleh suami. Terbentuknya masing-masing harta bersama sebanyak istri dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan dan masing-masing harta bersama terpisah dan tersendiri. Oleh karenanya, dalam mengajukan permohonan poligami, suami wajib untuk mencantumkan harta-harta apa saja yang didapatkan selama dengan istri pertama, agar jelas dan terang harta-harta apa saja juga yang didapatkan nanti selama dengan istri kedua. Kemudian harta bersama di bank. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 35 ayat 1, 36 ayat 1, dan pasal 37, serta kompilasi hukum Islam khususnya pasal 1 huruf F, maka terhadap seluruh tabungan, deposito dan harta bersama dan harta benda serta produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau istri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama atau gonogini yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau istri. Ditambahkan juga dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditambahkan frasa serta untuk kepentingan peradilan dalam perkara perceraian. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang masih dalam hak tanggungan atau masih dalam penguasaan pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di-NO. Dan ditambahkan juga dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 bahwa dilarang menjatuhkan putusan serta-merta terhadap gugatan harta bersama kecuali jika putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Sementara terkait pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96 serta pasal 97 kompilasi hukum Islam, suami dan istri berhak separuh dari harta bersama. Namun dalam beberapa putusan pengadilan dengan berasaskan legal justice dan procedural justice, pembagian harta bersama tidak dibagi setengah-setengah atau separuh-separuh antara suami dan istri. Jadi ada salah satu antara suami dan istri yang mendapatkan hak atau bagian yang lebih banyak di antara yang lainnya. Dasar hukumnya dari hakim adalah pasal
229 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Contohnya dalam putusan perkara harta bersama nomor 354 garing PDTG garing 2017 garing PA BJB. Di sana pembagian antara suami dan istri tidak separuh-separuh. Tetapi ada salah satu di antara keduanya yang mendapatkan harta yang lebih banyak di antara yang lainnya. Selanjutnya, hak cipta sebagai harta bersama. Undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa hak cipta dianggap sebagai harta bergerak tidak berwujud. Selanjutnya ditambahkan dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memutuskan pada intinya adalah hak cipta dipandang sebagai salah satu hukuk maliyah atau harta kekayaan yang mendapat perlindungan hukum atau masun sebagaimana mal atau harta kekayaan yang lain. Sehingga berdasarkan dasar hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Undang-Undang Hak Cipta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Dan jika diperoleh dalam masa perkawinan dan terdaftar dalam masa perkawinan, maka dapat dikategorikan sebagai harta bersama suami dan istri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk pembahasan yang lebih lanjutnya lagi mungkin bisa di video-video selanjutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.